Definition of recount text. Recount text is a text which tells about something happened in the past. The detail in recount can include what happened, who was involved, when it happened, where it took place, and why it occurred. It purpose of a goal is to introduce or inform about the past activity to the reader or listener. Artinya, recount text adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lalu. Detailnya teks ini mencangkup apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana kejadian itu terjadi, kapan, dan kenapa bisa terjadi. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur atau menginformasikan tentang aktivitas di masa lalu kepada pembaca atau pendengar. Generic structure of the context. Orientation. It is about introduction that participant, place, and time. It tells who was involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Event. The series of events, ordered in chronological sequence. Reorientation. Personal comment about the event or what happened in the end. Struktur text recount. Orientation. Pada paragraf ini berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Paragraf ini juga menceritakan tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan, dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Event, serangkaian peristiwa yang disusun dalam urutan kronologis. Reorientation, komentar pribadi tentang peristiwa tersebut atau apa yang terjadi di akhir. Example of your context. Last week I went to Mount Brahma. I stayed at my friend's house in Probolinggo, East Java. The house has a big garden with colorful flowers and a small pool. In the morning, my friend and I saw Mount Batur. The scenery was very beautiful. We rode on horseback. It was scary, but it was fun. Then we went to get a closer look at the mountain. We took pictures of the beautiful scenery there. After that, we took a rest and had lunch under a big tree. Before we got home, we went to the zoo at Wonokromo. We went home in the afternoon. We were very tired, but I think it was really fun to have a holiday like this. I hope my next holiday will be more interesting. Contoh teks recount. Minggu lalu saya pergi ke Gunung Bromo. Saya tinggal di rumah teman saya di Probolinggo, Jawa Timur. Rumahnya memiliki taman yang besar dengan bunga yang berwarna-warni dan sebuah kolam kecil. Pada pagi harinya, saya dan teman saya melihat Gunung Batok. Pemandangan di sana sangat indah. Kami menunggangi kuda. Itu menakutkan tapi juga sangat menyenangkan. Setelah itu, kami pergi untuk melihat gunung lebih dekat. Kami memotret pemandangan yang indah di sana. Setelah itu, kami beristirahat dan makan siang di sebuah pohon yang besar. Sebelum kami tiba di rumah, kami pergi ke kebun binatang yang ada di Wonokromo. Kami pulang pada siang hari. Kami sangat lelah. Namun saya pikir sangat menyenangkan jika mempunyai liburan seperti ini. Saya harap liburan selanjutnya akan lebih menarik. Jadi di paragraf pertama termasuk orientation karena berisi pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan apa yang sedang terjadi, siapa yang terlibat. Kalau paragraf kedua termasuk event karena berisi serangkaian peristiwa. Dan paragraf terakhir termasuk pendamping orientation karena paragraf ini terdapat komentar pribadi tentang peristiwa tersebut. Seperti, I think it was really fun to have a holiday like this. Characteristic of recount text. Using past tense. Example, we went to the beach. I was happy. Using conjunction. Example, so, and, but, for, or. Using adverbs. Example, last week, yesterday, at uncle house, slowly. Jadi artinya itu karakteristik dari recount text itu dia menggunakan past tense. Contohnya kami pergi ke pantai, saya merasa senang. Terus menggunakan konjungsi. Contohnya jadi, dan, tetapi, karena, atau. Terus menggunakan kata keterangan. Contohnya minggu lalu, kemarin di rumah paman pelajar. Using action verbs. Example, when told, but, brought. Focus on specific participant. Using temporal conjunction. Example, then, before, after. Jadi artinya itu dia juga menggunakan kata kerja aksi. Contohnya pergi berbicara, membeli, membawa.
terus juga fokus pada seseorang yang sedang diceritakan. Dia juga menggunakan konjungsi temporal, contohnya lalu atau kemudian, sebelum, setelah, atau sesudah. Types of recount. Personal recount. These usually retell an event that the writer was personally involved in. Factual recount. Recording an incident like a science experiments, or police report. Imaginative recount. Writing an imaginary role and giving details of the event. Like a day in this life pirate, how I invented. Jadi personal recount itu adalah biasanya yang menceritakan kembali peristiwa yang secara pribadi terlibat dalam penulis. Nah, kalau factual recount itu merekam suatu kejadian yang seperti percobaan sains atau hasil polisi. Imaginative recount, kalau ini menuliskan tentang peran imajiner dan peristiwa dengan detail. Misalnya suatu hari dalam kehidupan sebagai bajak laut, atau bagaimana saya menemukan, dan lain-lain. Focus on individual participants or event, yang artinya fokus kepada partisipasi individu atau peristiwa. Even in chronological order, dalam kurung the order they happen, yang artinya peristiwa di dalam urutan kronologis, dalam kurung urutan yang terjadinya. Sebagai contohnya yaitu in the first day, in the next day, dan in the last day, yang artinya di hari pertama, di keesokan harinya, dan di hari terakhir. Can use features such as dialogue and description, yang artinya fitur ini dapat digunakan sebagai dialog ataupun deskripsi.